Halo, jumpa lagi bersama dengan saya, dengan Janto Siringon. Kali ini kita akan bahas bersama-sama dengan judul Kenakalan Remaja dan Narkotika. Menurut teman-teman, apa itu kenakalan remaja? Dan apa itu narkotika? Teman-teman, pengertian kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Pengertian kenakalan remaja itu adalah suatu perbuatan yang melanggar norma atau aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja. Jadi usia masih remaja, usia masih anak-anak. Seperti itu, teman. Jenis-jenis kenakalan remaja adalah yang pertama adalah seks bebas, teman-teman. Sesudah mereka melakukan narkotika atau minuman-minuman keras, dan pastinya mereka melakukan seks bebas. Jenis-jenis kejahatan atau jenis-jenis kenakalan remaja yang mereka melakukan dalam kehidupan adalah seks bebas. Ini adalah peran utama untuk mereka melakukan dalam kehidupan mereka. Mungkin dulu beberapa tahun yang lalu, Islam itu nggak bisa eh, melakukan hubungan seks di bawah umur mungkin sekitar 13, 14, 15, 12. Tapi sekarang itu berbeda. Semakin kenakalan remaja, semakin orang nakal, anak-anak nakal, mereka hidup di dalam seks bebas. Maka anak-anak mungkin anak-anak umur-umur 15 tahun, 12 tahun, 13 tahun, itu ada yang sudah hamil seperti itu, teman-teman. Yang kedua adalah penyalahgunaan narkotika, ya. Dan yang ketiga adalah tawuran antar pelajar. Penyebab kenakalan remaja adalah yang pertama faktor internal. Sekali lagi, penyebab kenakalan remaja adalah faktor internal. Lalu yang berikut adalah perubahan biologis dan sosiologis. Kontrol diri yang lemah, ya. Jadi kontrol diri seseorang itu, kontrol diri masing-masing anak-anak itu atau masing-masing remaja itu lemah di dalam di sisi eh, di sisi kenakalan remajanya. Yang kedua adalah faktor eksternal, perceraian keluarga yang semakin membawa kenakalan itu. Ketika mungkin contohnya kena keluarga itu bercerai, bapak dan mamanya cerai, maka anak itu memulai melakukan kenakalan remaja di dalam kehidupannya. Teman pergaulan yang kurang baik, ya. Mungkin anak-anak yang bagus, anak-anak yang pintar, tetapi mereka bergaul dengan anak-anak yang kurang bergaul dengan baik. Maka kalau mereka bergaul dengan anak itu, maka dia juga pastinya akan mengikuti hal yang kurang baik atau yang bisa disebut dengan kenakalan remaja. Komunitas lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, ya. Tempat tinggal kita atau lingkungan kita kurang baik. Artinya orang-orang di situ kalau kenakalan remaja kita bergaul, maka kita juga disebut dengan kenakalan remaja, dan kita juga bisa disebut dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh hati orang tua dan juga sesama kita melakukannya. Mengatasi kenakalan remaja adalah yang pertama memperkuat kontrol diri, ya, memperkuat diri sendiri, komitmen untuk tidak mau untuk bergaul dengan kenakalan remaja. Yang kedua adalah remaja pandai memilih teman. Ya, kita harus memilih teman-teman. Teman-teman yang kalau kita tidak isap rokok, lalu kita tiba-tiba kita bergaul dengan orang yang isap rokok, pasti yakin dan percaya bahwa kalau kita tidak kuat untuk memperkuat kontrol diri, maka kita pasti akan memilih untuk isap rokok. Atau kalau
kita tidak pernah isap rokok atau kita tidak pernah minuman atau minum-minuman keras, tetapi kalau kita bergaul dengan orang yang memperkuat untuk orang mereka yang kenakalan remaja, maka pasti kita juga mengikutinya. Yang ketiga adalah memperkuat keimanan kepada Tuhan. Ya, memperkuat imanmu menerima Tuhan, ya, dan meninggalkan segala-galanya. Pengertian narkotika dan psikotropika UUD nomor 37 tahun 2009 saat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi nyeri, menimbulkan ketergantungan. Atau narkotika terbagi dalam 3 jenis, yaitu golongan 1 sampai 26, golongan 2 1 sampai 87, golongan yang ketiga 1 sampai 14. Dampak narkotika selain dampak yang disebabkan dari penggunaan narkotika dan psikotropika seperti kerusakan sistem atau saraf, ya. Sekali lagi teman-teman, narkotika kalau kita mempergunakan maka sistem saraf kita terdapat dampak lain yang disebabkan dari penggunaan narkotika dan psikotropika, atau kita bisa kena namanya HIV/AIDS, perusakan hati, ya, gagal ginjal, teman-teman, ini berbahaya. Penanaman tanaman marijuana di dalam ruangan. Ya, ini teman-teman caranya seperti ini. Ini tanaman marijuana dikembangkan di dalam pot. Seperti teman-teman bisa melihat contoh, saya sudah memberikan contohnya. Contoh narkotika, hasis membentuk lapisan minyak kental pada bunga bagian atas yang diambil dan dicetak sebagai gumbalan dari dampar kering. Heroin hitam blok heroin. Kokain saat ini juga berasal dari tumbuhan liar. Coca, nama lain yang sering kita dengar adalah snow. Yang menonjol dari kokain ini, apabila terjadi putus kokain maka akan timbul keinginan bunuh diri. Wah, luar biasa teman-teman. Pipa hisap untuk ganja atau heroin dengan cara dibakar. Jadi ini dibakar lalu orang hisap, ya. Bong untuk menghisap sabu-sabu. Ini adalah bong, alat untuk bong untuk menghisap sabu-sabu. Sekalipun pertama kalinya dipatenkan di Jerman pada 1914 untuk menekankan nafsu makan, reaksi 30 sampai 60 menit dan dapat bertahan selama beberapa jam. Dampak langsung dapat berupa terlalu aktif hingga diikuti oleh perasaan tenang dan peningkatan kesadaran, hawa nafsu, rasa segan dan menghilang. Ada peningkatan pada harga diri dan percaya diri dan peningkatan kepercayaan serta hubungan antara teman dapat terjadi. Unsur trafficking, ya. Rekrutmen atau transportasi. Yang ketiga adalah tidak ada persetujuan. Yang keempat adalah paksaan. Yang kelima adalah lintas batas. Faktor penyebab trafficking, faktor internal, ya, individual, dan yang kedua adalah ekonomi atau keluarga yang lemah, atau pendidikan yang sangat-sangat lemah, atau
faktor eksternal atau faktor lingkungan atau lemahnya penegakan hukum di daerah tempat kita. Bentuk travelling ini dengan tujuan sebagai pembantu ruang tangga, tujuan sebagai pekerja di tempat hiburan atau usaha lain, dengan tujuan sebagai pekerjaan seks, dengan tujuan instrumen pornografi, dengan dalih menjadi modern, penyanyi atau artis, dengan tujuan sebagai pengedar obat terlarang, buruh migran atau kawin kontak, atau perdagangan bayi. Atau yang berikutnya adalah faktor internal atau individual, ekonomi, keluarga, pendidikan, atau faktor eksternal atau lingkungan yang kita. Peran masyarakat adalah lapor kepada polisi. Ini peran masyarakat ini. Tugas masyarakat adalah lapor polisi jika menemukan orang-orang yang melakukan hubungan atau melakukan kenakalan remaja atau mereka melakukan dengan narkotika. Ketahui nama dan identitas pelaku, kenali ciri-ciri pelaku, perusahaan mengetahui transaksi yang dilakukan pelaku, ketahui nama dan tempat lokasi. Catat tangan peristiwa yang penting, amankan PBMIT, darah, sperma, atau ketahui identitas pekerja lain. Jangan memojokkan korban. Teman-teman, peran masyarakat adalah seperti itu. Atau peran masyarakat mungkin melaporkan orang yang terpenting di tempatmu untuk mengendalikan atau memberikan motivasinya supaya orang anak-anak ini yang kenakalan remaja bisa meninggalkan semuanya. Perlindungan hukum anak, pasal 13 UUD nomor 35 tahun 2014, UUD nomor 23 tahun 2002. Setiap anak selamat dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain menampun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi atau seksual, atau penelantaraan. Perlindungan hukum korban trafficking adalah kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, atau perlakuan salah. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberataan hukum. Kesimpulan kita adalah say no to sex trafficking. Selamatkan generasi muda. Selamatkan generasi muda. Kita harus selamatkan generasi muda supaya generasi muda disebut generasi yang dipakai Tuhan secara luar biasa dan penuh dengan harapan. Amin, teman-teman. Sekali lagi, God bless you. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa untuk membagikan ke teman-teman. Dan jika teman-teman tidak paham, boleh diskusi dengan saya. Tuhan Yesus memberkati.